Halo, selamat datang kembali bersama dengan Guru Bastra. Seri kali ini adalah 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Setelah belajar, diharapkan kalian mampu menentukan struktur berita serta menentukan kebahasaan berita. Sebelum membahas struktur, hal yang harus kalian ketahui adalah teks berita dibagi dua berdasarkan susunannya. Yang pertama, informasi yang penting. Kedua, informasi yang kurang penting. Informasi yang penting disebut pokok atau unsur berita. Erat kaitannya dengan 5W plus 1H atau adik simbah. Sedangkan informasi yang kurang penting disebut juga uraian atau ekor berita. Kalian pastinya masih ingat bukan dengan 5W plus 1H atau adik simbah? Struktur teks berita secara lengkap terdiri dari judul, kepala berita, badan berita, dan ekor berita. Judul berita selalu terletak di bagian awal sebuah berita dan menjadi inti dari isi berita. Kepala berita dan ekor berita berisi informasi yang penting. Namun, kepala berita biasanya terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Sedangkan bagian badan berita biasanya berisi bagaimana terjadinya. Terakhir, ekor berita yang berisi uraian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaidah berarti aturan yang sudah pasti. Itu artinya, dalam teks berita terdapat aturan-aturan bahasa yang menjadi ciri dari sebuah berita. Apa saja? Yuk kita simak. Pertama, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang menggunakan kata yang sesuai dengan aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa baku lebih mudah dipahami oleh umum daripada bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan. Hal ini penting dalam penyampaian berita di media-media nasional. Contoh yang tidak baku, enggak. Bakunya, tidak. Contoh tidak baku lagi, CMIIW. Yang baku, perbaiki jika aku salah. Kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain, ditandai dengan penggunaan tanda petik 2. Lihat contohnya. Zaki sebenarnya sudah sering ikut lomba fotografi dan selalu menang, tutur Karim ayahnya. Atau yang kedua, Karim ayah Zaki menuturkan, Zaki sebenarnya sudah sering ikut lomba fotografi dan selalu menang. Perhatikan kedua kalimat tersebut. Kamu pasti tahu kan bedanya, terlihat dari penggunaan tanda petik dan tanda baca di dalamnya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Kata yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Konjungsi ini, yaitu konjungsi bahwa, berfungsi menerangkan suatu kejadian. Coba perhatikan contoh kalimat berikut. Karim ayah Zaki mengatakan bahwa Zaki sebenarnya sudah sering ikut lomba fotografi dan selalu menang. Di situ dikatakan bahwa Zaki selalu menang lomba fotografi. Jadi, di situ menerangkan kejadian. Keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Bisa juga dikatakan kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya, memikirkan, berasumsi, membayangkan, berkesimpulan. Karim ayah Zaki membayangkan. Nah, seperti itu contoh dari kata kerja mental. Kelima, menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan waktu dan tempat merupakan konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi, harus ada kata keterangan menunjukkan waktu dan tempat.
Terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu erat kaitannya dengan pola penyajian berita yang umumnya itu mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Jadi, berita itu pastinya memiliki urutan kejadian atau urutan waktu bagaimana terjadinya peristiwa tersebut atau kejadian tersebut. Jadi, konjungsi temporal ini sangat penting untuk menunjukkan urutan kejadian atau urutan waktu terjadinya. Contoh penggunaannya adalah kemudian, sejak, setelah itu, awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari Guru Bastra terkait dengan struktur dan kebahasaan teks berita. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.